Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas tentang budidaya jamur tiram. Jamur tiram merupakan jamur yang tumbuh liar dan aman untuk dimakan. Jamur ini telah menjadi makanan sehari-hari yang cukup populer. Jamur ini pun bisa dibudidayakan untuk dijual maupun sebagai konsumsi sendiri. Tata cara budidaya jamur tiram. Cara budidaya jamur tiram yang pertama adalah memilih bibit jamur yang bagus. Pemilihan bibit jamur sangat penting dalam percobaan Anda, karena itu juga akan menentukan kemudahan jamur tiram untuk tumbuh. Cara yang kedua yaitu menyiapkan kumbung. Kumbung atau rumah jamur merupakan tempat untuk merawat backlog dan menumbuhkan jamur. Sebelum memasukkan backlog ke dalam kumbung, ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan. Pertama, Anda perlu membersihkan kumbung dari rak-rak dan kotoran. Kedua, lakukan pengapuran dan penyemprotan dengan fungisida di bagian dalam kumbung. Diamkan selama 2 hari sebelum backlog dimasukkan ke dalam kumbung. Terakhir, saat bau sudah hilang, Anda bisa memasukkan backlog yang sudah siap untuk ditumbuhkan. Persiapan backlog. Backlog adalah media tanam untuk meletakkan bibit jamur tiram. Backlog dibungkus plastik berbentuk silinder, yang dimana salah satu ujung diberi lubang. Di lubang inilah jamur tiram akan tumbuh menyembul keluar. Pada budidaya jamur tiram skala besar, petani jamur biasanya membuat backlog sendiri. Namun, bagi pemula, biasanya backlog dibeli dari pihak lain, sehingga petani bisa fokus hanya menjalankan usaha budidaya saja tanpa harus membuat backlog sendiri. Perawatan backlog. Terdapat 2 cara menyusun backlog dalam rak, yaitu dengan diletakkan secara vertikal dan horizontal. Meletakkan secara vertikal, di mana lubang backlog menghadap ke atas, sedangkan cara horizontal, lubang backlog menghadap ke samping. Berikut cara budidaya jamur tiram dan perawatannya. Pertama, sebelum menyusun backlog, buka terlebih dahulu cincin dan kertas penutup backlog. Kemudian, diamkan kurang lebih 5 hari. Bila lantai terbuat dari tanah, lakukan penyiraman untuk menambahkan kelembaban. 2. Setelah itu, potong ujung backlog untuk memberikan ruang tumbuh lebih besar, bahkan selama 3 hari. Dan jangan diamkan, cukup siram pada bagian lantai saja. 3. Lakukan penyiraman dengan sprayer. Penyiraman sebaiknya membentuk kabut, bukan tetesan-tetesan air. Semakin sempurna pengabutan, maka akan semakin baik. Kamu bisa menyiramnya 2-4 kali dalam 3 hari, tergantung suhu dan kelembapan kumbung. Kamu tetap perlu menjaga suhu pada kisaran 16-24 derajat Celcius. Memanen jamur tiram. Kalau backlog yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam waktu 1-2 minggu sejak pembukaan tutup backlog, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen. Backlog jamur bisa dipanen 5-8 kali bila perawatannya baik. Backlog dengan bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7-0,8 kg. Setelah itu, backlog dibuang atau bisa dijadikan bahan kompos. Panen ini dilakukan pada jamur yang telah mekar dan membesar. Tepatnya bila ujung-ujung jamur telah meruncing dan tudungnya belum pecah dan warnanya masih putih bersih. Penanaman dan pemeliharaan jamur tiram. Dalam budidaya jamur tiram, hal yang harus juga diperhatikan adalah menjaga suhu kelembaban ruang agar tetap pada standar yang dibutuhkan. Jika cuaca lebih kering, panas, atau berangin, tentu akan mempengaruhi suhu dan kelembaban dalam kumbung sehingga air cepat menguap. Bila demikian, sebaiknya frekuensi penyimpanan ditingkatkan. Jika suhu terlalu tinggi dan kelembapan kurang, bisa membuat tubuh jamur sulit tumbuh atau bahkan tidak tumbuh. Oleh karena itu, atur juga sirkulasi udara di dalam kumbung agar jamur tidak cepat layu dan mati. Pengendalian hama penyakit pada budidaya jamur tiram. Selain pemeliharaan backlog, dalam budidaya jamur tiram juga perlu dilakukan perawatan untuk mencegah atau mengendalikan hama dan penyakit yang mungkin bisa menyerang jamur tiram.
Hama dan penyakit yang menyerang jamur tiram tentu dipengaruhi oleh keadaan lingkungan maupun jamur itu sendiri. Sehingga antar tempat budidaya yang satu dan yang lain, serangga hama penyakit kemungkinan dapat berbeda-beda. Hama penyakit jamur tiram. Pertama ulat, kedua semut, ketiga laba-laba, tumbuhnya cendawan atau jamur lain. Panen dan pasca panen. 1. Waktu dan cara panen jamur tiram. 2. Penanganan pasca panen jamur tiram. 3. Penyortiran. Dan yang terakhir, pengemasan dan transportasi hasil panen jamur tiram. Olahan dari jamur tiram. Pertama, jamur crispy. Bahan-bahan jamur crispy: 250 gram jamur tiram, 250 gram tepung, 1 butir telur, 1 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh bubuk cabai. Cara membuat jamur crispy yaitu: pertama, kocok telur hingga berbusa dan tambahkan garam. Kedua, campurkan tepung dengan merica dan cabai bubuk sambil panaskan minyak goreng. Dan terakhir, masukkan jamur ke dalam telur dan gulingkan pada tepung. Jika minyak sudah panas, goreng jamur sampai kecoklatan. Tiriskan dan sajikan. 2. Jamur tiram kuah santan. Bahan-bahan: 250 gram jamur tiram, suwir-suwir, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh lada bubuk, 100 ml santan kelapa, 2 sendok makan minyak untuk menumis bumbu, 3 siung bawang putih iris halus, 6 siung bawang merah iris halus, 7 buah cabai rawit iris serong, sejumput gula, dan sejumput kaldu penyedap jamur. Cara membuat: 1. Cuci bersih jamur tiram, kemudian peras airnya. Ini bertujuan agar aroma jamur tidak terlalu menyengat. 2. Siapkan bumbu, kemudian panaskan minyak. Tumis bumbu seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai hingga harum. Masukkan jamur tiram ke dalam tumisan bumbu, tambahkan garam, gula, penyedap, dan lada bubuk. Aduk hingga rata. Kemudian, masukkan santan kelapa dan aduk rata. Masak hingga semua bahan hingga mendidih. Koreksi rasa dan sajikan. 3. Tongseng jamur tiram. Bahan-bahan: 300 gram jamur tiram, disuwir-suwir dan dicuci bersih. 1 buah tomat merah, dipotong-potong. 15 buah cabai rawit, dipotong-potong. Dan 2 buah cabai merah besar, potong-potong serong tipis. 2 cm jahe, dimemarkan. 2 cm lengkuas, air secukupnya, garam secukupnya, gula pasir secukupnya, dan minyak untuk menumis secukupnya. Adapun bumbu yang dihaluskan yaitu 1 cm kunyit, 2 butir kemiri sangrai, dan 2 lembar daun jeruk purut dibuang tulangnya, 2 siung bawang putih, dan 3 butir bawang merah. Cara membuat: 1. Tumis bumbu yang dihaluskan dahulu dengan sedikit minyak hingga harum. 2. Masukkan lengkuas dan daun salam, lalu aduk sampai layu. 3. Tambahkan jamur tiram, potongan tomat, dan potongan cabai ke dalam jamur. Tambahkan gula pasir dan garam, kemudian aduk hingga merata. Dan tunggu sampai matang dan sajikan. Foto-foto budidaya jamur tiram.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, komen sebanyak-banyaknya, like and share ke teman-teman kalian.